Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Dian Fadila dengan NIM akhir 064 dari kelas 2A D3. Di sini saya akan mempresentasikan revisi tugas besar komputer grafik 2 dimensi bertemakan wayang. Baik, untuk objek utama wayang saya di sini yakni wayang kuda. Kenapa? Karena saya terinspirasi wayang kuda ini sering dijadikan lambang atau simbol perjalanan para tokoh wayang. Di sini juga terdapat gunungan wayang. Ini merupakan lambang simbolis dari atau khasnya dari suatu pewayangan. Kemudian ornamen lainnya terdapat kandang kudanya ini nanti, kemudian ada juga awan. Dan awan di sini merupakan awan mega mendung. Yang dimana ciri khas dari Kota Cirebon ini juga menambah nilai estetika atau budayanya itu semakin muncul. Sekarang saya akan mendemokan aplikasinya terlebih dahulu. Nah, di sini. Jadi interaksi apa saja sih yang terjadi? Untuk yang pertama, jika kita mengklik angka 1, maka pintu dari kandang sendiri akan terbuka. Yang kanan bergeser ke kanan ditranslasikan, yang kiri juga bergeser ke kiri ditranslasikan. Kemudian untuk kudanya yang sebelumnya ini false tidak dimunculkan menjadi muncul. Untuk menutupnya kembali, tekan angka 1. Kemudian yang kedua, interaksi yang terjadi yakni jika kita menekan angka 2, maka background-nya akan berganti. Di sini terdapat dua background yakni hitam dan juga putih. Kemudian lanjut yang ketiga, ketika kita menekan angka 3, ini akan mempercepat gerakan si kudanya animasinya. Kemudian untuk memperlambatnya, tekan angka 4. Kemudian animasi apa saja sih yang terjadi? Untuk awannya ini, awan yang atas bawah bagian kiri itu akan bergerak ke bagian kiri terlebih dahulu bergesernya. Yang kanan akan bergerak ke kanan terlebih dahulu. Jadi nanti itu akan ada dimana ketika telah berada di batas yang telah ditentukan, maka arahnya akan berbalik. Jadi kadang itu awan yang kanan dan kiri akan bertumpukan gitu sebentar. Kemudian lanjut di sini pergerakan dari ornamen hiasan kandangnya ini bergerak ke atas dan ke bawah. Untuk kudanya ini ke kanan, ke kiri, ke atas dan juga ke bawah. Seperti itu. Baik, sekarang saya akan membedah aplikasi dimulai dari objek yang motif 2 dimensi terlebih dahulu. Di sini juga saya melakukan revisi terkait kodenya, yakni saya menerapkan beberapa poin dari prinsip Design of Python. Kode saya ini menjadi lebih terorganisir gitu, dan menjadi lebih terfokus spesifik. Yang dimana tiap kelasnya ini menjadi suatu file gitu. Jadi kelas objek wayang kuda ini dibuatkan filenya, kemudian kandang kuda dan juga lain sebagainya. Pemisahan ini bertujuan agar menjadi lebih mudah gitu di manage-nya dan juga lebih mudah digunakan kembali. Jadi hanya tinggal form, busur panah, import busur panah seperti itu. Baik, di sini saya akan mencoba membedah kodenya satu persatu. Di sini untuk objek 2 dimensinya dimulai dari kandangnya terlebih dahulu. Oke, jadi untuk kandang kudanya sendiri, ini merupakan objek dari kandang kuda. Untuk sebagai objek utama kandangnya ini persegi panjang, di sebelah sini persegi panjang. Kemudian gambar atapnya ini merupakan gambar dari segitiga sama kaki. Kemudian gambar jendelanya merupakan gambar persegi. Dan ini itu untuk jendela yang dalamnya juga sama berbentuk persegi. Untuk ukuran size-nya ini, jendela size yang luar dibagi 2. Kemudian untuk gambar tiang pintunya ini juga berdasarkan menggunakan persegi panjang yang terdapat di primitif basic. Gambar pintunya juga menggunakan persegi panjang dari
primitive basic. Untuk gambar tiang pintu ini, sebenarnya di sini ada bertumpuk. Kenapa digambar seperti itu? Karena tadi ketika interaksi yang animasi kan pintu yang kanan akan ke kanan, yang kiri akan ke kiri. Nah, itu akan membentuk seperti tiang seperti di sini. Kemudian di gambar pintu juga terdapat garis menyilang, yang di mana garis menyilang ini menggunakan line Bresenham dari primitive line. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan di ornamen ini. Untuk kepalanya ini menggunakan segitiga sama kaki. Kemudian dan di bagian sininya menggunakan trapesium siku-siku yang dimana ada yang direfleksikan dan juga tidak. Yang kemudian hasil dari refleksinya juga ditranslasikan. Dan ini juga terdapat persegi panjang yang dilakukan rotasi. Rotasinya ini sebesar 90 derajat. Untuk gunungan wayang ini saya menggunakan beberapa bezier dan juga beziernya ini direfleksikan terhadap sumbu Y. Di bagian mana sih? Contohnya di yang sebelah sini. Saya menggambar ininya yang warna biru terlebih dahulu. Kemudian setelah itu direfleksikan terhadap sumbu Y dan jadilah yang sebelah yang merahnya. Kemudian terdapat juga saya menggunakan scaling pada salah satu bezier. Di sebelah mana sih? Jadi sebenarnya di sini. Ini itu bezier yang di sebelah sini diambil dari scaling yang besar ini. Salah satu bezier di gunungan wayang ini di scaling menjadi ini. Seperti itu. Kemudian lanjut untuk rumah untuk rumah di gunungan wayangnya ini menggunakan trapesium siku-siku. Ya, di sini terdapat ada yang direfleksikan kemudian ditranslasikan. Ini di sini trapesium siku-siku direfleksikan, ditranslasikan, refleksikan, ditranslasikan. Seperti itu. Di sini juga terdapat persegi panjang. Ini untuk bagian pintunya juga menggunakan trapesium siku-siku. Dan ini itu perlu dilakukan rotasi karena seperti ini bentuknya. Dirotasi ke atas. Kemudian terdapat persegi panjang yang di dalamnya ini memanggil draw flower. Ini itu berisikan ornamen bunga-bunga yang diambil dari primitive basic ellipse dan juga primitive basic lingkaran. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian awan. Untuk awan di sini hampir keseluruhan ini menggunakan PY5 bezier. Lanjut untuk di wayang kudanya. Di wayang kudanya ini untuk bodinya menggunakan bezier. Kemudian terdapat juga primitive basic lingkaran yang di sebelah sini. Kemudian terdapat juga segitiga yang diambil dari segitiga sama kaki untuk di bagian mulut. Kemudian ya seperti itu. Di bagian rambutnya juga menggunakan segitiga. Di sini. Saya akan menjelaskan lebih detail mengenai transformasi yang terjadi di wayang kuda ini di bagian motif 2 dimensi animasi. Sekarang saya akan menjelaskan transformasi apa saja yang terjadi di motif 2 dimensi animasi. Nah, ini dia. Untuk di bagian wayang kudanya sendiri, ini terdapat di bagian bodi ini terdapat lingkaran. Yakni terdapat 3 lingkaran yang dilakukan scaling juga ya. Nih di sini terdapat lingkaran yang kecil dan juga yang besar. Ini hasil dari scaling. Kemudian lanjut di bagian mulut menggunakan segitiga sama kaki.
Dan segitiga sama kayak gini dirotasikan menggunakan rotasi 2 dimensi. Ini itu diambil dari primitif The Transformasi versi 2. Apa saja yang dipanggil ada refleksi, share, transit point, rotate, dan juga scaling yang diambil dari sana. Rotasi digunakan untuk mulutnya sebesar 27 derajat di rotasinya. Kemudian di sini ada untuk bodinya menggunakan bezier. Dan ini terdapat di bagian rambut. Di sini cukup kompleks. Jadi di sini menggunakan segitiga sama kaki. Ini di bagian rambut. Dan ini itu dilakukan car. Jadi agak ditarik gitu bentuk segitiganya agar bentuknya tidak benar-benar segitiga sama kaki gitu. Ini tuh sebelumnya segitiga sama kaki, kemudian di-share. Kemudian dilakukan juga di sini operasi rotasi yang dimana di rotasinya ini terjadi sebanyak 15 kali. 15 kali ini penggambaran dari segitiganya. Jadi segitiga di situ tuh ada 15 segitiga. Angle-nya itu 160 derajat. Di rotasi ini juga sama tadi dari primitif transformasi 2 dimensi. Kemudian direfleksikan dan juga ditranslasikan. Dirotasi, refleksi, dan transition di bagian rambut sini. Untuk animasinya itu seperti apa sih? Untuk pergerakan naik turun wayang pertama. Dan juga ini untuk yang wayang kedua. Di sini untuk batas-batasnya. Jadi ketika TX lebih besar dari 860 atau lebih kecil dari 630, maka akan berbalik arahnya. Begitupun yang kedua. Untuk pergerakan awannya seperti ini. Ini untuk parameter posisinya yang di atas atau tidak. Kemudian direction ini untuk arahnya sendiri. Baik, sekarang saya akan menjelaskan transformasi lebih detail untuk awannya sebagai revisi. Animasi di awan sendiri yakni terdapat perubahan skala dan juga bergeser ke kanan dan juga ke kiri. Untuk perubahan skalanya sendiri, ukuran maksimumnya itu 0,7. Jika sudah lebih dari segitu, nanti akan diganti, jadi akan mengecil. Untuk minimum ukurannya 0,5, jika lebih dari segitu akan memperbesar, disatukan lagi. Nah, untuk pergerakan ke kanan dan ke kirinya di sini, di direction. Jadi, jika posisinya sudah lebih besar dari width dibagi 2 ditambah 350 atau lebih kecil dari 50, maka arahnya akan diubah. Baik, sekarang saya akan menjelaskan pada bagian motif dengan dimensi, animasi, dan interaksi. Khususnya langsung ke bagian interaksi di mainnya. Jika menekan angka pertama, dicek door-nya itu open atau tidak. Jika open, maka pintunya akan ditutup dan kudanya akan tidak ditampilkan. Jika pintunya tidak menutup, maka akan sebaliknya, akan dibuka dan ditampilkan kudanya. Untuk secara default ini kudanya itu kuda dan pintunya itu di-false-kan terlebih dahulu. Kemudian jika kita menekan angka 2, background-nya akan berganti. Sebaliknya ya, hitam dan juga putih. Kemudian jika menekan angka 3 akan mempercepat kecepatan animasinya dan menekan 4 akan memperlambat kecepatan animasinya. Sekian penjelasan dari revisi presentasi tugas besar komputer grafik 2 dimensi. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.